Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras. Alhamdulillah. Suasana hari ini kita bersua kembali dengan kawan-kawan di channel Farouk Abdillah. Beberapa hari ini kita vakum ya, nggak muncul karena memang dari sisi teknis kami tengah mempersiapkan lebih baik, uji coba, dan terus terang beberapa hari ini teman-teman lagi beraktivitas yang lain, yang pada hakikatnya aktivitas pribadi dan kesibukan itulah yang membuat channel ini beberapa hari tidak melahirkan podcast apapun. Tapi baiklah, pada hari ini mudah-mudahan ulas berita hangat ini bisa memberi wawasan baru, bisa memberikan pencerahan bagi kita. Ulas berita ini dalam rangka demokratisasi dan supremasi hukum. Artinya dalam satu NKRI. Tidak boleh yang lain-lain. Satu bingkai NKRI. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan berita-berita yang dirilis oleh okidaily.com tentang PT WUS yang menelusuri investasi dan usaha PT WUS di bagian 2 dan 3. Nah, kemarin bagian 1 ya, PT WUS yang berjudul PT WUS diterpa angin sakau. Nah, itu bagian 1. Dan kali ini insya Allah pada bagian 2 kita bacakan, kita ulas bersama-sama, kita tarik hikmah daripada berita-berita yang kita baca dan ulas bersama-sama. okidaily.com tanggal 18 Januari 2022 menelusuri investasi dan usaha PT WUS bagian 2 SPBU Lenteng. Kemarin bagian 1 ya. Sumeneb, selain membangun SPBU Batang-Batang, nah yang bagian pertama itu Batang-Batang ya, PT WUS juga membangun SPBU Lenteng yang berlokasi di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. PT RAA pun ditunjuk guna mewujudkan investasi tersebut. Gudang data okidaily.com membuka penunjukan PT RAA sebagai penyedia jasa pembangunan SPBU Lenteng oleh PT WUS dituangkan dalam surat perjanjian pemborongan pada tanggal 29 November 2019 silam. PT WUS menunjuk langsung PT RAA atas dasar pengalaman kerjasama sebelumnya dalam pembangunan SPBU Batang-Batang dengan nilai kerjasama pemborongan sebesar 5,6 miliar rupiah, belum termasuk PPN. Wih, besar ya. Jadi mendirikan SPBU itu nggak murah ya. 5,6 miliar rupiah, dan lagi-lagi ini uang PT WUS, uang rakyat. Nah, uang rakyat. Pemilihan PT RAA sebagai penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan SPBU Lenteng juga tidak melalui mekanisme lelang atau tender, tetapi dengan penunjukan langsung dari PT WUS. Aduh, nggak tahu nih, regulasinya nggak tahu aku ya. Apakah BUMD ini langsung bisa menunjuk atau harus proses tender? Nah, ini saya nggak tahu. Tapi dijelaskan oleh media ini, padahal katanya pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017, wah ada peraturannya nih, tentang badan usaha milik daerah, pada pasal 93 ayat 1 menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. Oh iya, ini bicara transparansi juga ya. Sedangkan di ayat 2 menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterapkan dengan peraturan kepala daerah. Jadi aturannya kepala daerah yang ngatur itu. PT WUS beralasan penunjukan langsung kepada PT RAA sebagai pelaksana pembangunan SPBU dilakukan karena saat itu belum ada peraturan kepala daerah yang mengatur pengadaan barang dan jasa di BUMD. Oh, alasannya katanya kalau proyek-proyek fisik yang ada di Pemda biasanya kan ada peraturan bupatinya ya. Kalau untuk
Untuk di BUMD katanya masih belum. Wah, belum ada peraturan kepala daerah pada waktu itu. Jadi regulasi tentang tender apa segala macam untuk BUMD saat itu belum ada peraturan kepala daerahnya. Jadi kosong. Jadi dengan kosong masuk, boleh langsung penunjukan, boleh saja. Kata ini peraturan kepala daerah atau Perbub Sumeneb yang mengatur pengadaan barang dan jasa badan usaha milik daerah BUMD Kota Keris sendiri baru diterbitkan bulan Desember 2019 ya, yakni peraturan Bupati Sumeneb nomor 63 2019 tentang pedoman pengadaan barang jasa badan usaha milik daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 Desember 2019. Jadi Perbub ini baru muncul apa yang dimaksud berita ini setelah penunjukan. Nah, ya nggak tahu juga ya. Seharusnya memang lebih bagus perbubnya dibikin dulu, baru ditenderkan sehingga tidak menimbulkan cerita-cerita seperti ini. Ini ceritanya akhirnya menjadi cerita yang yang ngeri-ngeri sedap. Padahal Perbub Sumeneb yang dimaksud juga dituangkan di pasal 6 ayat 3 bahwa keputusan direksi mengenai pelaksanaan barang jasa ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak peraturan bupati ini mulai berlaku dan selanjutnya dilaporkan kepada sekretaris daerah. Berikutnya tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan dilakukan auditor resmi negara kepada Divisi Administrasi dan SDM PT WUS menerangkan bahwa RAP yang disampaikan oleh PT RAA tidak mencukupi. Waduh. Karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai seperti standar harga satuan untuk pekerjaan konstruksi, spesifikasi teknis detail terkait peralatan dan mesin yang ditawarkan maupun metode kerja, terangnya di lembaran auditor negara. Oh, ini sudah diaudit ya? Ya, ngeri-ngeri sedap. Auditor sudah berkomentar ini. Selain itu, review yang dilakukan auditor negara pada dokumen rencana anggaran biaya RAP pekerjaan pembangunan SPBU Batang-Batang dan SPBU Lenteng ditemukan adanya perbedaan harga yang mencolok. Wah. Masuk ini. Ya, ini masuk ke wilayah diskusi ya. Masuk ke wilayah diskusi juga bisa-bisa kalau di runut-runut nanti bisa masuk ke wilayah hukum. Dari hasil perbandingan selisih harga tersebut diketahui bahwa walaupun periode pembangunannya lebih dulu dilaksanakan, harga satuan tiap item pekerjaan di SPBU Batang-Batang lebih mahal daripada SPBU Lenteng. Wis. Pintu masuk. Ketidaksesuaian biaya nampak jomplang di item pekerjaan yang sama, namun selisih harga satuannya signifikan. Total selisih harga yang membebani keuangan PT WUS adalah sebesar 1,9 miliar rupiah. 1,9 miliar rupiah. Waduh. Ini auditor ini kalau dilaporkan nggak tahu nih ceritanya nih. Atas kondisi tersebut, Direktur Utama PT WUS menanggapi bahwa SPBU Batang-Batang dibeli dari pihak ketiga yaitu PT BJS sebagai pemilik izin dan lokasi SPBU tersebut. Sedangkan pemegang izin dan lokasi SPBU Lenteng adalah PT WUS sendiri, sehingga wajar jika ada perbedaan harga dengan SPBU Batang-Batang. Jelas Direktur Utama PT WUS di lembaran auditor negara. Sementara PT RAA yang dihubungi okedaily.com guna meminta keterangannya terkait hal tersebut tidak merespon panggilan seluler maupun pesan pendek yang dikirimkan. Perlu diketahui investasi PT WUS baik di SPBU Lenteng maupun Batang-Batang yang pembangunannya dikerjakan PT RAA masih belum beroperasi dan menghasilkan laba bagi perusahaan sampai saat ini. Menjadi pertanyaannya, tidak kecermatan dilakukan Direktur Utama PT WUS dalam mengendalikan belanja perusahaan perseroan daerah Kabupaten Sumeneb. Ditambahkan terbitnya Perbub Sumeneb nomor 63 tahun 2019 tentang pedoman pengadaan barang jasa badan usaha milik daerah yang hanya selisihnya beberapa hari dengan penunjukan langsung yang dilakukan PT WUS ke PT RAA. Waduh.
Hati-hati, hati-hati kawan, hati-hati kawan. Ini sangat memberi peluang masuknya penyidik pada kasus ini. Jika ini dilaporkan baik ke KPK, baik kepolisian atau kejaksaan, pasti dikorek-korek karena ada penilaian dari auditor, di mana auditor melihat sesuatu celah. Jadi ada di lembaran auditor negara menyebutkan karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai seperti standar harga satuan untuk pekerjaan konstruksi, spesifikasi teknis yang detail terkait peralatan dan mesin yang ditawarkan maupun metode kerja, terangnya di lembaran auditor negara. Waduh, ini hati-hati ya, hati-hati ini sudah masuk bagian-bagian yang sangat rawan bagi PT WUS jika dicolek, jadi colak-colek terus menerus kayak nyanyian dangdut, kayak Camelia Malik. Nah, goyangannya akan keras, colak, colek, colak, colek. Kalau dicolak-colek kasus ini, ayah khawatir goyangnya goyang dangdut. Nah, oleh karenanya pada kesempatan yang lalu tentang PT WUS yang diterpa angin sakau di seri 1 itu, saya jelas-jelas mengingatkan hati-hati. Ini ternyata ya media kembali Oki Daily yang menuliskan di seri kedua menuangkan berbagai pendapat, data ya. Data ini bisa jadi menjadi bumerang. Jadi ada satu pintu masuk Perbup Sumeneb nomor 63 tahun 2019 tentang pedoman pengadaan barang jasa badan usaha milik daerah yang hanya selisih beberapa hari dengan penunjukan langsung yang dilakukan PT WUS kepada PT RAA. Ya ini berapa hari ini ya. Tapi yang jelas seharusnya semua orang, semua pihak bisa menahan diri agar kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan itu bebas dari wilayah tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, kemudian macam-macamnya. Yang namanya korupsi unsurnya sangat banyak sih, unsurnya. Kok KKN bisa, kolusi, korupsi, nepotisme. Ada bisa lewat kolusinya, ada bisa lewat nepotismenya. Ada unsur-unsur itu. PT WUS, lagi-lagi PT WUS, jangan sampai diterpa angin sakau. Ini babakan-babakan yang sangat ngeri cadas. Oleh karenanya mungkin ada baiknya Pak Bupati atau siapa komisaris di tempat itu, saya tidak tahu komisaris PT WUS hari ini siapa. Kalau dulu Pak Kahir, Pak Sungkono, setelahnya itu siapa, saya nggak ngerti. Oleh karenanya sekali lagi, jangan jadikan PT WUS sebagai pintu masuk untuk kasus-kasus Sumeneb menjadi Sumeneb Kelabu Jilid 2. Harapan-harapan saya ke depan tidak hanya urusan-urusan yang tidak enak, tapi harus kita urusan yang enak-enak. Kabar-kabarilah masyarakat Sumeneb dengan kinerja dan prestasi. Saya senang ketika Pak Bupati mendapatkan penghargaan apa. Wah, senang banget. Berarti Pak Bupati cerdas. Tapi dari satu sisi PT WUS ini mulai dicolak-colek. Camelia Malik colak-colek ya. Kalau sudah colak-colek, wah pasti ada goyangan. Goyangannya kalau ngebor kayak apa? Goyangan jaran kepang kayak apa? Ya bisa dibayangkan. Ya, mudah-mudahan harapan saya ke depan Sumeneb semakin menunjukkan prestasinya, bukan kasus-kasusnya, bukan unjuk rasanya. Walah, cukuplah kita ini sebagai warga yang Sumeneb, warga yang dilindungi oleh adat istiadat.
dilingkupi oleh adat istiadat, tata titi, tata krama, merupakan kabupaten keraton. Mari bekerja yang baik sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat juga didukung oleh sistem pemerintahan yang baik. Mudah-mudahan ke depan kita sangat berharap Sumeneb menunjukkan prestasi, bukan menunjukkan masalah-masalah berita yang sensasi, bukan menunjukkan bentuk-bentuk unjuk rasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa melihat kembali hal-hal yang diberitakan oleh media hari ini, dan harapan saya ke depan Pak Bupati sehat walafiat, bisa mendelik, bisa melototi semua aparat di bawahnya, anak buahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang lebih fatal. Ini risiko kita. Tahun 2024 kita sudah mau pilkada. Kalau sudah mau pilkada, kita sudah repot urusan pilkada. Mulai hari ini kerja, kata Pak Jokowi, ya, kerja. Sekian, terima kasih ulas berita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.